Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Untuk mengawali materi ini, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kapal selam berada pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Untuk melakukan pengintaian, kapal selam tersebut naik sejauh 60 meter. Pada kedalaman berapa posisi kapal selam itu sekarang? Nah, model soal seperti ini bisa kita selesaikan dengan penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat bisa kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, sebelumnya kita ingat dulu arah bilangan bulat pada garis bilangan. Bilangan bulat positif, arahnya ke kanan. Nah, di sebelah kanannya 0 adalah bilangan bulat positif. Kemudian, bilangan bulat negatif arahnya ke kiri. Nah, pada garis bilangan ini terlihat bahwa bilangan bulat negatif arahnya di sebelah kirinya 0. Ini yang harus kita ingat pertama kali. Kita lanjutkan. Penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buat dulu garis bilangan. Yang kedua, buat panah mulai 0 dengan panjang dan arah sesuai bilangan bulat pertama. Ingat, bilangan positif arahnya ke kanan, sedangkan bilangan negatif arahnya ke kiri. Setelah itu, kita buat panah lagi dengan pangkal di ujung panah pertama, panjang dan arah sesuai bilangan kedua. Langkah terakhir adalah tarik garis dari 0 ke ujung terakhir. Garis ini merupakan hasil dari penjumlahan bilangan bulat. Contoh. Nomor 1, 3 ditambah 4. Kita buat dulu garis bilangan. Kemudian dari 0 kita tarik panah 3 satuan ke arah kanan. Nah, ke angka 3. Kemudian kita lihat bilangan bulat kedua yaitu 4. Berarti positif 4 ya ini ya. Positif 4 berarti arahnya ke arah kanan 4 satuan. Dari 3, 4 satuan ke kanan berarti ke arah ke angka 7. Nah, hasil akhir kita tarik garis dari 0 ke ujung terakhir. Ujung terakhirnya adalah 7. Ini adalah hasil. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kita lanjutkan ke contoh kedua. 3 ditambah negatif 5. Kita buat dulu garis bilangan. Kemudian dari 0, kita buat panah 3 satuan ke arah kanan. Kemudian dari angka 3, kita tarik garis panah 5 satuan ke arah kiri karena 5 bilangan negatif. 1, 2, 3, 4, 5 ke bilangan min 2 atau negatif 2. Berarti hasilnya adalah negatif 2. 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Kita lanjutkan contoh ketiga. Negatif 2 ditambah 8. Dari 0 ke negatif 2. Kemudian dari negatif 2, kita tarik panah 8 satuan ke arah kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti hasilnya adalah kita tarik panah dari 0 ke 6. Negatif 2 ditambah 8 sama dengan 6. Contoh berikutnya. Negatif 4 ditambah negatif 6. Kita buat garis bilangan. Dari 0, 4 satuan ke kiri. Dilanjutkan 6 satuan ke kiri. Hasilnya adalah negatif 10. Contoh 5. 12 ditambah negatif 7. Buat garis bilangan. Dari 0, 12 satuan ke kanan. Ke angka 12. Kemudian
dari 12, kita tarik panah 7 satuan ke kiri. Berakhir di angka 5. Berarti hasilnya adalah 5. Nah, dari contoh di atas, kita dapatkan 3 ditambah 4 sama dengan 7. 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Negatif 2 ditambah 8 sama dengan 6. Negatif 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 10. 12 ditambah negatif 7 sama dengan 5. Kita dapat simpulkan, jika kedua bilangan positif dijumlahkan, kita jumlahkan kedua bilangannya, kemudian hasilnya tandanya adalah positif. Nah, seperti contoh nomor 1. Kemudian, jika kedua bilangan negatif, cara menjumlahkannya adalah kita jumlahkan kedua bilangan, kemudian hasilnya negatif karena pada soal sama-sama negatif. Contohnya pada soal nomor 4. Negatif 4 ditambah negatif 6. Keduanya sama-sama negatif, berarti kita jumlahkan 4 dan 6-nya. 4 dan 6 dijumlahkan 10. Karena keduanya negatif, hasilnya negatif 10. Kemudian, bagaimana jika kedua bilangan itu berbeda tanda? Nah, seperti contoh nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 4 sama ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 5. Dua bilangan berbeda tanda. Bilangan yang angkanya besar dikurangi dengan bilangan yang angkanya lebih kecil. Tanda pada hasil mengikuti bilangan yang angkanya besar. Kita lihat di sini. 3 ditambah negatif 5. Kita abaikan dulu tandanya. Tandanya berbeda, berarti 5 dikurangi 3 ya. 5 kurangi 3, 2. Nah, tanda pada hasil positif atau negatif, kita cek di sini. Siapa yang lebih besar angkanya? Yang lebih besar 5. 5 tandanya negatif, maka hasilnya negatif. Nomor 3 sama. 2 dengan 8 berbeda tanda. Ya, berarti 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 hasilnya 6. 6. Kita cek siapa yang lebih besar. Lebih besar 8, maka tandanya ikut 8, berarti positif. Nah, positif 6 tidak perlu ditulis tanda positif. Ya, jadi hasilnya adalah 6, dan seterusnya. Nah, apa hikmah dari pelajaran yang kita pelajari sebelumnya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Ya, kita misalkan garis bilangan itu adalah bilangan bulat positif itu adalah perbuatan kita yang baik. Bilangan bulat negatif, perbuatan kita yang buruk. Yang baik berada di sebelah kanan, yang buruk berada di sebelah kiri. Nah, dalam surat Qaf ayat 17 dijelaskan, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Nah, mereka selalu mencatat segala sesuatu yang kita perbuat. Nah, bagaimana caranya agar catatan kita dalam buku catatan malaikat itu nanti rapot kita baik? Berarti kita harus meningkatkan perbuatan baik. Ya, bilangan positifnya ditingkatkan. Semua amal-amal yang baik kita tingkatkan. Nah, insya Allah nanti kita akan mendapat catatan amal kita sebagai amalan yang baik, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan kesimpulan sebelum ayat tadi, kita ambil kesimpulan bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Yang pertama, jika kedua bilangan positif, jumlahkan kedua bilangan, tuliskan hasilnya positif. Jika kedua bilangan negatif, kita jumlahkan kedua bilangan, kemudian tuliskan hasilnya negatif. Jika kedua bilangan berbeda tanda, bilangan yang angkanya besar dikurangi yang angkanya kecil, kemudian tanda pada hasil mengikuti bilangan yang angkanya besar. Kita lanjutkan ke contoh. 24 ditambah 35. Sama-sama positif, maka kita jumlahkan. Hasilnya adalah 59. 2.
16 ditambah negatif 7. Berbeda tanda, maka kita kurangi. 16 dikurangi 7. Hasilnya 9. Ya, tandanya mengikuti yang lebih besar, yaitu 16. 16 positif, maka hasilnya positif. Kemudian 18 ditambah negatif 30. Menentukan bilangannya dulu, kita kurangi. 30 dikurangi 18. Kemudian positif negatifnya kita lihat yang paling besar 30, nilainya negatif, berarti hasilnya negatif. Negatif 12. Ya, 12 didapat dari 30 dikurangi 18. Lanjut nomor 4. Negatif 14 ditambah negatif 16. Sama-sama negatif, kita jumlahkan. 14 ditambah 16 hasilnya adalah 30. Karena sama-sama negatif, maka hasilnya negatif 30. Berikutnya, negatif 20 ditambah 35. Berbeda tanda, maka 35 kita kurangi 20. Hasilnya 15. Tandanya positif atau negatif? Ikut yang lebih besar itu 35. Nilainya positif, berarti positif. Masih ada nomor 6. Negatif 100 ditambah 75. Hasilnya adalah negatif 25. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, silahkan dikerjakan soal latihan ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.